Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 14 April dan yang akan dibahas adalah diary nomor 198 dan 723. Kita mulai ya. 198. Pada suatu hari Tuhan berkata kepadaku, "Putriku, kepercayaan dan cintamu menghambat keadilanku. Aku tak dapat menjatuhkan hukuman karena engkau menghalangi aku berbuat demikian." Oh, betapa besarnya kekuatan jiwa yang penuh dengan kepercayaan. 723. Hari ini aku mendengar kata-kata ini. Rahmat yang aku berikan kepadamu bukan untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk sejumlah besar jiwa lain. Hatimu adalah tempat kediamanku yang lestari, meskipun sangat papalah engkau. Aku menyatukan diriku denganmu, menghapus kepapaanmu, dan memberikan kerahimanku kepadamu. Aku melaksanakan karya-karya kerahiman di dalam setiap jiwa. Semakin besar dosa seseorang, semakin besar pula haknya atas kerahimanku. Kerahimanku diteguhkan untuk setiap karya tanganku. Ia yang berharap pada kerahimanku tidak akan binasa, karena semua masalahnya akan menjadi masalahku, dan musuhnya akan tercerai-berai di bawah tumpuan kakiku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Suster Faustina. Ya, kita baca sama-sama. Putriku, berulang kali Yesus menyebut Suster Faustina sebagai putriku. Kepercayaan dan cintamu menghambat keadilanku. Ada iman yang teguh dari Suster Faustina dan ada cinta yang besar dari Suster Faustina. Dua hal ini justru menghambat Yesus untuk melaksanakan keadilannya. Aku tidak dapat menjatuhkan hukuman. Yesus nggak bisa jatuhin hukuman karena engkau menghalangi aku berbuat demikian. Jadi dengan iman yang teguh, dengan cinta yang besar, tanpa kita sadari, kita menghalangi Yesus untuk melaksanakan keadilannya. Menghalangi aku untuk berbuat demikian, kata Yesus ya. Disimpulkan, kita menjadi tahu betapa besarnya kekuatan dari jiwa yang penuh kepercayaan. Kalau kita punya iman yang besar, seperti di Injil ya, disebutkan asal imannya sebesar biji sesawi aja, dia udah bisa pindahin gunung. Jadi luar biasa kekuatan, kemampuan, powerfulnya daripada suatu iman, suatu kepercayaan. Kita percaya penuh pada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Inilah iman, inilah percaya penuh pada Tuhan. Orang yang percaya penuh pada Tuhan adalah yang mengandalkan Tuhan, yang yakin pada Tuhan, nggak ragu-ragu, nggak kurang percaya. Tuhan tidak akan mengecewakan. Itu yang harus kita ingat terus. Saya punya Tuhan, Tuhan yang maha kuasa, yang maha rahim, yang maha kasih, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita akan mendapat rahmat dari Tuhan. Yang tadi dikatakan ya, Tuhan tidak pernah akan mengecewakan manusia. Manusia yang seperti apa? Bukan hanya kita berdosa terus kita nggak pernah dikecewakan Tuhan ya, tapi Tuhan tidak akan mengecewakan manusia yang membiarkan dirinya supaya Tuhan berkarya dalam dirinya. Supaya Tuhan yang menguasai, yang memanage, yang mengatur semua dalam dirinya. Jadi mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan. Yang menomorsatukan Tuhan. Bandingkan dengan hidup kita. Apakah kita sudah menomorsatukan Tuhan? Atau bahkan malah Tuhannya yang paling belakang? Semua urusan dunia diberesin dulu, kerjaan, rumah tangga, semua diberesin dulu.
Baru terakhir, waktu-waktu terakhir udah capek, udah mau tidur, baru Tuhan. Itu bukan memprioritaskan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu menomorsatukan Tuhan. Jika percaya kita punya iman, ya, iman pada Tuhan dan disertai dengan kasih, maka hidup kita akan terjamin. Kalau Bapak Ibu punya iman, percaya pada Tuhan dan didasari dan kita juga punya kasih dalam nyata dalam perkataan, perbuatan dan doa kita, maka hidup kita akan terjamin. Karena kita seutuhnya ada di dalam Tuhan. Kasih. Kita bicara tadi ya, ada percaya dan kasih. Kasih. Yesus selalu katakan, belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita lihat kehidupan Yesus, dia pun nggak pernah menghukum orang. Bahkan di diary juga disebutkan, aku nggak menghendaki hukuman kepada manusia. Aku tidak mau menghukum manusia. Tapi orang itulah yang memaksa aku untuk melaksanakan hukuman tersebut. Jadi kita harus tahu ya, bahwa Yesus itu Allah yang Maha Rahim yang tidak mau menghukum. Dia selalu mengampuni, mengampuni, dan mengampuni. Tapi kalau sampai orang itu dihukum Tuhan, itu bukan karena maunya Tuhan, tapi orang itu yang menyebabkan, yang memaksa Yesus untuk melaksanakan hukuman. Contoh, waktu Yesus di atas salib, atau waktu Yesus dalam perjalanan jalan salib ke Bukit Golgota ya. Betapa banyak orang yang menyiksa Yesus, padahal Yesus kan nggak berdosa. Yesus nggak bersalah. Tapi dia disiksa, dia dicambuk, dia dihajar, dia dipaku, dia ditelanjangi, dia diludahi. Banyak hal penderitaan yang Yesus alami. Apakah Yesus menghukum dia? Enggak. Bahkan Yesus bilang, Bapak, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Nggak ada satu contoh pun di mana Yesus menghukum. Hati Yesus enggak menyimpan dendam. Walaupun diperlakukan seperti itu oleh algojo, oleh imam agung, oleh banyak orang, tapi dia enggak nyimpan dendam. Bahkan dia berdoa kan kepada Bapa, ampunilah mereka karena mereka enggak tahu apa yang mereka lakukan. Kasih, ya. Kalau kita punya kasih, maka kita bisa melihat kasih di tempat atau di pribadi yang tampaknya enggak mengasihi. Mungkin kita bisa ambil contoh ya. Kita ketemu sama satu orang. Orang itu menyusahkan saya. Ya, contohnya dia menyusahkan saya. Kalau dia mau membantu saya, sebetulnya dia bisa bantu saya. Dengan kata-katanya dia bisa bantu saya. Dengan statementnya dia bisa menguatkan apa yang saya usulkan. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia nggak lakukan itu. Dia malah melakukan yang sebaliknya sehingga saya ada di posisi yang dirugikan. Dicurigai ya, dicurigai. Dianggap saya ini nggak benar, dianggap saya ini nggak jujur. Nah, saya harus bisa belajar mempraktekkan, mengevaluasi kasih saya. Apakah saya tetap mengasihi dia walaupun dia memperlakukan saya seperti itu? Atau saya berusaha membalas? Nah, di sini menjadi satu tantangan. Saya mengasihi dia, saya dirugikan oleh dia, dibikin susah oleh dia, tapi saya tetap bisa melihat kasih di dalam diri dia. Walaupun dia nggak mengasihi saya, merugikan saya, tapi saya tetap masih bisa melihat kasih. Nah, inilah yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya dengan begitu nggak ada dendam, nggak ada balas dendam, nggak ada iri. Karena kita berusaha melihat orang lain walaupun dia menyusahkan saya, tapi lihatlah dengan dasar kasih. Dia ciptaan Tuhan juga, dia
juga manusia yang disayang sama Tuhan, dikasihi sama Tuhan. Walaupun berdosa, walaupun jahat, tapi Tuhan tetap mengasihi dia. Nah, saya harus punya kasih yang seperti itu, yang tidak menghakimi, yang bisa tetap melihat kasih di orang yang tidak ada menunjukkan gelagat mengasihi. Yesus katakan, waktu di atas salib kan ya, dia katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Satu lagi yang Yesus katakan kepada Dismas, pada saat ini juga engkau akan bersama denganku di Firdaus. Dismas nggak mengalami hukuman apa-apa, dia juga nggak dikutuk, nggak dihukum, nggak dimarahin ya oleh Yesus, kenapa kamu berdosa, enggak. Yesus dengan rendah hati, dengan kemurahannya, dengan kerahimannya, dia katakan saat ini juga engkau akan bersama denganku di Firdaus. 7:23. Rahmat yang aku berikan kepadamu bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk sejumlah besar jiwa lain. Ini menjadi satu peringatan buat kita, juga teguran bahwa kalau kita menerima rahmat dari Tuhan, itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk kepentingan banyak jiwa. Contoh, Tuhan memberikan saya rahmat damai. Dengan segala macam permasalahan, tantangan, problem, tapi berserah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan memberikan saya damai. Saya mendapat rahmat damai. Nah, yang Yesus mau, rahmat yang saya dapat damai ini bukan untuk saya sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar saya, di sekeliling saya. Jadi bukan, saya merasa damai, tapi ada orang di sekitar saya yang menyusahkan saya, merugikan saya menegur dia, saya menghukum dia, sehingga orang itu nggak rasa damai. Bukan seperti itu. Jadi rahmat apa yang saya dapat dari Tuhan, rahmat damai, maka rahmat damai ini pun harus bisa berguna buat orang-orang sekitar. Jadi saya setelah mendapat rahmat damai, saya pun harus menjadi pembawa damai. Memberi pengampunan, saya diampuni Tuhan, saya pun harus mengampuni orang lain. Bukan malah sebaliknya menghukum. Hatimu adalah tempat kediamanku yang lestari. Itu yang Yesus katakan ya. Di dalam jiwa yang penuh kasih, maka berdiamlah sang kasih. Yesus itu kan sang kasih dan sang kerahiman. Kalau hati kita penuh kasih, maka Yesus akan beristirahat, Yesus akan berdiam di dalam hati kita yang penuh kasih. Nah, sekarang kita bayangkan, hati kita penuh dengan dendam, dengan kemarahan, dengan curiga, dengan khawatir, dengan kemarahan ya, dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Apakah Yesus akan nyaman tinggal dalam hati kita yang seperti itu? Padahal dia sang kasih, dia ingin bertahta di atas kasih, tapi hati kita isinya bukan kasih, tapi yang isinya adalah yang tadi saya sebutkan. Maka kalau kita mau Tuhan bertahta dalam diri kita, Tuhan beristirahat dalam diri kita, maka jadikanlah hati kita ini penuh dengan kasih. Jangan diisi dengan hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan. Aku menyatukan diriku denganmu, menghapus kepapaanmu dan memberi kerahimanku kepadamu. Ini suatu proses ya. Yesus katakan, aku menyatukan diriku denganmu. Yesus ingin bersatu dengan ciptaannya. Yesus ingin bersatu dengan kita, tapi kita nggak bisa langsung seperti itu. Ini suatu proses yang harus dijalani, di mana Yesus ingin ada dalam hati kita dan dia ingin menghapus kepapaanmu, kepapaan kita semua ya, dan juga memberi kerahiman kepadamu. Aku melaksanakan karya-karya kerahiman di dalam setiap jiwa. Jadi bukan hanya pada Suster Faustina. Karena Yesus katakan dia melaksanakan karya-karya kerahiman di dalam setiap jiwa, jadi termasuk dalam diri saya dan juga dalam diri Bapak Ibu. Yesus melaksanakan karya-karya kerahiman. Kita punya hati nurani. Kita buka hati kita belajar peka,
mendengarkan Tuhan dan bisa menjadi pelaku atau pelaksana daripada karya-karya kerahiman. Karena Yesus katakan di setiap jiwa. Karya-karya kerahiman, contohnya pengampunan, kasih yang murni, hidup menurut kehendak Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Itulah karya-karya kerahiman yang Tuhan berikan ada di dalam setiap jiwa. Kenapa dalam setiap jiwa? Enggak dibedakan oleh Tuhan. Dia ingin itu semua dialami oleh setiap jiwa. Mengalami kasihnya Tuhan. Dan mengantar mereka dari yang hatinya keras, hatinya dingin, hatinya seperti batu, menjadi orang-orang yang berbelas kasih. Tuhan bisa berkarya melalui banyak hal. Yang secara langsung ya, melalui Roh Kudus. Yang enggak langsung, misalnya bisa melalui sesama. Tuhan berkarya melalui sesama juga bisa melalui orang-orang yang baik dan orang-orang yang enggak baik. Itu terserah Tuhan. Tuhan memakai setiap pribadi, keadaan, sekitar, alam untuk karya-karya kerahimannya. Contoh, waktu Musa mau keluar dari Mesir, Tuhan berkarya, karya-karya kerahimannya tapi melalui Firaun. Firaun jahat. Melarang bangsa Israel keluar. Tapi Tuhan pakai, Allah Bapa pakai. Ya, jadi karya-karya Tuhan itu bisa melalui sesama kita yang baik maupun yang tidak baik. Bisa segala cara ya Tuhan pakai atau juga bisa melalui alam. Contoh, baru beberapa hari yang lalu kan ya ada kejadian bom bunuh diri di Katedral Makassar. Saya punya teman di sana, seorang devosan kerahiman juga, aktif. Jadi saya pikir, wah ini Minggu Palma, misa yang paling penuh, jangan-jangan dia juga ada di sana. Ya, jadi saya bel dia, saya tanya dia gimana kabarnya. Dia bilang, puji Tuhan. Saya jadi heran, nggak ikut perayaan Ekaristi? Enggak Bu, kebetulan badan saya nggak fit, lagi kurang sehat. Jadi dia mengikuti perayaan Ekaristinya di rumah secara online. Lihat ya, itu karya kerahiman Tuhan. Teman saya mengalami kondisi tidak sehat, kurang fit, menyebabkan dia memutuskan untuk melakukan perayaan Ekaristi di rumah. Padahal secara umur dia bisa offline, bisa di gereja. Nah itulah hal-hal yang sebetulnya perlu kepekaan dari kita sehingga kita harus terlalu bersyukur karena Tuhan jaga kita, Tuhan pelihara kita dengan caranya Tuhan. Yang saya juga pernah ceritakan ya, saya naik mobil, dilempar batu dari atas, karena mobil saya lebih cepat sedikit, maka batunya jatuh ke kaca belakang. Kalau saya lebih lambat sedikit, batunya jatuh ke kaca depan dan menimpa saya, ceritanya udah lain lagi. Maka mengalami kejadian itu bukan, aduh Tuhan, kok nggak dilindungi, kok kena. Padahal kalau saya lebih cepat lagi 1 detik, saya nggak dapat. Jangan itu yang dipikirkan, tapi dengan apa yang terjadi, terima kasih Tuhan. Bersyukur sama Tuhan karena pasti ini terjadi adalah sesuatu yang paling baik. Kalau kita nggak pernah mengalami hal itu, kita juga nggak pernah bisa merasakan pemeliharaannya Tuhan. Kalau semuanya fine aja ya, ada Tuhan nggak ada Tuhan juga nggak kerasa, semuanya baik-baik aja, kita mungkin nggak merasakan kuasa Tuhan, nggak merasakan pemeliharaan Tuhan. Tapi kalau mengalami sesuatu, kuncinya adalah kita menerima hal tersebut dan bersyukur karena pasti ini yang sudah yang terbaik yang Tuhan kasih. Lanjut ya. Semakin besar dosa seseorang, semakin besar pula haknya atas kerahimanku. Itu yang Yesus katakan. Sekarang bandingkan dengan kita. Kita kan biasanya, oh ya udah dia dosa kecil, ya sudahlah saya lupain, lain kali jangan bikin dosa lagi. Tapi kalau ada orang berdosa besar, yang kita lakukan apa? Kita tegur dia, kita hukum dia, kita denda dia, bahkan ada orang yang bisa
keluar kata-kata, selama 7 turunan saya nggak mau kenal kamu lagi. Selama 7 turunan saya kutuk keluarga kamu. Jadi semakin besar dosanya, balas dendam kita, kemarahan kita juga semakin besar. Nah, hari ini kita belajar dari Allah yang Maha Rahim, dari Yesus. Yesus katakan, semakin besar dosa seseorang, semakin besar pula haknya atas kerahimanku. Dia berhak atas pengampunan, dia berhak atas kerahiman Tuhan. Karena apa? Karena sebetulnya pendosa itu adalah orang-orang yang harusnya dikasihani, diampuni, dan dicintai secara khusus. Bukan disingkirkan, bukan digosipin bahwa dia berdosa besar, bukan diadili. Karena penghakiman itu kan bukan hak kita, tapi justru perlu dikasihani, diampuni, dan dicintai secara khusus. Kerahimanku diteguhkan pada setiap karya tanganku. Setiap apa yang Yesus lakukan itu didasari oleh kerahiman Tuhan. Siapa saja yang mengandalkan kerahimanku tidak akan binasa. Ini janjinya Tuhan. Kita kalau mengandalkan Tuhan tidak akan binasa. Karena semua masalahnya akan menjadi masalahku. Bapak Ibu punya masalah, Yesus katakan itu akan jadi masalahku, bukan masalahmu lagi. Tapi kita perlu mengandalkan kerahimannya Tuhan. Dan Yesus katakan lebih lanjut, musuh-musuhmu juga akan tercerai-berai di bawah tumpuan kakiku. Itu janjinya Tuhan. Masalahmu menjadi masalahku, kata Yesus, dan musuh-musuhmu akan tercerai-berai di bawah tumpuan kakiku. Maka kembali lagi saya mau ingatkan di sini, khususnya juga dalam bulan April kita bicara tentang trust. Yesus, engkau andalanku, maka mari kita mengandalkan Tuhan. Melepaskan kepercayaan, keyakinan bahwa saya bisa, tapi kita perlu betul-betul berserah dan mengandalkan Tuhan. Rendah hati, Papa tidak berdaya, hanya Yesus yang kita andalkan. Musuh-musuh itu bisa dalam arti yang membuat kita jadi berdosa. Marah, keras hati, jadi budak kebencian ya, iri, marah, dendam. Nah, itu musuh-musuh kita. Ini pun akan tercerai-berai, akan hilang, akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Itu aja untuk hari ini. Mari Bapak Ibu bersama-sama melalui peristiwa demi peristiwa kita tetap berpegang untuk tetap mengandalkan Tuhan. Karena memang Tuhan adalah Tuhan yang segala-galanya. Dan tadi banyak janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saya hidup mengandalkan Tuhan, maka masalah saya menjadi masalahnya Tuhan. Dan musuh-musuh saya akan tercerai-berai di bawah kakinya. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.